Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Andira Arvin Maulana Daeng Parani, NIM 116180036 dari kelompok 1, akan mempresentasikan mengenai proses pengolahan nikel laterit menjadi granulated nick. Presentasi ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tanur dan bahan bakar. Berikut adalah nama dari anggota kami kelompok 1. Yang pertama Anissa Trikurnia Asih, selanjutnya Rifki Alhadiasis, Raflin Surya Saputra, Wildan Nur Fajriansyah, Fadila Rahmawati, Bayu Yoga Pamungkas, Andira Arvin Maulana, Amanda Fahira, Tifauzia Firdausi, Nauriza Ratrimuntas, Luisa Sasinta Kirana, Wahyu Pamungkas, dan yang terakhir Fahmila Majid Setiawan. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati, NIM 116180029. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu nikel. Di dalam alam, mineral biji dibagi menjadi dua jenis, yaitu mineral sulfida dan juga mineral oksida, di mana mineral sulfida adalah mineral yang berasosiasi dengan unsur sulfur, sedangkan mineral oksida adalah mineral yang berasosiasi dengan unsur oksigen. Begitu pula dengan biji nikel, terdapat biji nikel sulfida dan juga biji nikel oksida, di mana masing-masing dari tipe biji tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan tata cara pengolahannya pun tidak sama. Untuk materi kali ini kita akan fokus membahas mengenai mineral asosiasi oksida atau nikel oksida. Perkenalkan, saya Rifki Alhadiasis, NIM 116180015, yang akan melanjutkan ke slide 2. Untuk slide 2 dijelaskan bahwa biji nikel dari mineral oksida atau biasa disebut laterit terdapat dua jenis yang umumnya ditemui, yaitu saprolit dan limonit dengan variasi kadar yang berbeda-beda. Perbedaan dari kedua jenis biji ini adalah kandungan besinya atau Fe-nya dan kandungan magnesiumnya atau Mg-nya. Biji saprolit memiliki kandungan besi yang rendah namun magnesium yang tinggi. Sedangkan untuk biji limonit memiliki kandungan besi yang tinggi dan magnesium yang rendah. Untuk biji saprolit dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan kadarnya. Untuk jenis pertama yaitu high grade saprolit ore dengan kadar Ni lebih dari sama dengan 2%, dan low grade saprolit ore atau LGSO yang mempunyai kadar Ni kurang dari 2%. Baik, perkenalkan, nama saya Raflian Surya Saputra, NIM 116180017. Kali ini saya akan menjelaskan terkait karakteristik nikel. Nikel sendiri memiliki simbol Ni pada tabel periodik dengan volume atom sebesar 6,6 cm3 per mol, di mana struktur kristalnya yaitu FCC atau Face Centered Cubic. Nikel sendiri memiliki massa atom sebesar 58,6934 gram mol dengan massa jenis sebesar 8,9 gram per cm3. Nikel memiliki konduktivitas listrik sebesar 14,6 kali 106 per ohm cm, di mana elektronegativitasnya yaitu 1,91 dengan nilai bilangan oksidasi 2,3, sehingga nikel ini memiliki potensial ionisasi sebesar 7,635 volt. Nikel memiliki titik lebur sebesar 1726 derajat Kelvin dan titik didih sebesar 3005 derajat Kelvin, di mana dengan kapasitas panas sebesar 0,444 Joule per gram Kelvin dan konduktivitas panasnya sebesar 90,7 watt per meter Kelvin, dengan formasi entalpi sebesar 17,2 kJ per mol dan entalpi penguapannya sebesar 377,5 kJ per mol. Data-data ini akan menjadi pertimbangan apabila ingin melebur nikel, seperti entalpi penguapan dan kapasitas panas dari nikel itu sendiri.
Begitu juga dengan titik lebur, sehingga kita dapat menentukan titik lebur yang harus kita capai itu sebesar 1726 derajat Kelvin untuk mengolah nikel itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Bayuga Pamungkas, NIM 116180030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengolahan nikel pirometalurgi. Proses pengolahan biji nikel dengan menggunakan teknologi pengolahan pirometalurgi yaitu proses ekstraksi biji nikel dengan menggunakan suhu tinggi. Biasanya teknologi ini digunakan untuk kriteria biji dengan kadar nikel yang tinggi atau kadar Ni-nya lebih dari 1,5%. Hasil akhir pengolahan dengan menggunakan teknologi ini berupa ferronikel dalam bentuk ingot dan atau granular nickel matte. Saya Wai Pamungkas, NIM 116180048. Slide selanjutnya adalah tahapan pengolahan nikel. Kelompok kami menyimpulkan bahwasanya ada 7 tahapan dalam pengolahan nikel, dimulai dari kominusi, sizing, drying, kalsinasi, peleburan, pemurnian, dan granulasi. Yang pertama adalah kominusi. Kominusi adalah suatu proses untuk mengubah ukuran suatu bahan galian menjadi lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memisahkan atau melepaskan bahan galian tersebut dari mineral pengotor yang melekat bersamanya. Rangkaiannya meliputi crushing dan grinding. Crushing yaitu suatu proses yang bertujuan untuk meliberalisasi mineral yang diinginkan agar terpisah dengan mineral pengotor yang lain. Contoh alat crushing adalah jaw crusher, giratory crusher, cone crusher, roll crusher, impact crusher, rotary breaker, hammer mill, dan lain-lain. Dan selanjutnya slide 10 akan dibacakan oleh saudara Wilder Nurfazriansyah. Tahapan selanjutnya yaitu grinding. Tujuan grinding yaitu mengadakan liberalisasi mineral berharga, mendapatkan ukuran yang memenuhi persyaratan industri, dan mendapatkan ukuran yang memenuhi persyaratan proses. Contoh alat grinding media adalah ball mill, rod mill, autogenous mill, semi-autogenous mill, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Nauriza Ratri Mumtaz, NIM 116180044. Sizing sendiri merupakan proses pemilahan biji yang telah melalui proses kominusi sesuai ukuran yang dibutuhkan. Sizing memiliki 2 jenis tahap, yaitu ada screening dan classifying. Screening merupakan salah satu pemisahan berdasarkan ukuran lubang ayakan. Jadi prosesnya adalah pemisahan secara mekanik untuk memisahkan ukuran partikel sesuai dengan ukuran lubang ayakan yang kita gunakan. Untuk contoh alat dari sizing screening sendiri ada stationary grizzly, kemudian ada roll grizzly, revolving screen, vibrating screen yang mempunyai single, double atau triple deck, kemudian ada shaking screen dan rotary shifter. Perkenalkan, nama saya Amanda Fahira, NIM 116180042. Klasifikasi dalam sizing adalah proses pemisahan partikel berdasarkan kecepatan pengendapannya dalam suatu media, yaitu media udara atau air. Klasifikasi dilakukan dalam suatu alat yang disebut classifier. Proses pemisahan dalam classifier dapat terjadi dalam 3 cara, yaitu pertama partition concept, kedua tapping concept, ketiga ring concept. Selanjutnya, saya Tifauzi Firdausi, NIM 116180043 akan menjelaskan tentang proses drying. Proses drying ini sendiri adalah proses untuk membuang seluruh kandungan air dari padetan yang berasal dari konsentrat dengan cara penguapan atau evaporasi. Proses drying memiliki 2 tipe.
Yang pertama ada hard type drying, yang kedua ada shaft dryer. Tipe pertama yaitu hard type drying merupakan pengeringan yang dilakukan di atas lantai oleh sinar matahari dan harus sering diaduk atau dibolak-balik. Tipe yang kedua yaitu shaft dryer. Ini ada dua macam, yaitu ada tower dryer dan rotary dryer. Kedua macam ini memiliki cara yang berbeda. Pertama, jika yang tower dryer ini mineral basahnya dijatuhkan di dalam saluran silindris vertikal yang dialiri udara panas. Sedangkan rotary dryer, material yang basah dialirkan ke dalam silinder panjang yang diputar pada posisi agak miring dan dialiri udara panas yang berlawanan arah. Saya Luisa Susinta Kirana, NIM 116180045 akan menjelaskan tahap pengolahan nikel yang keempat, yaitu kalsinasi. Kalsinasi sendiri tujuannya untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam, dan sulfidasi. Proses ini berlangsung dalam tanur reduksi. Biji dari gudang dimasukkan ke dalam tanur reduksi dengan komposisi pencampuran menggunakan rasio tertentu untuk menghasilkan komposisi silika magnesia dan besi yang sesuai dengan operasional tanur listrik. Selain itu, dimasukkanlah batu bara yang berfungsi sebagai bahan pereduksi pada tanur reduksi maupun pada tanur pelebur. Untuk mengikat nikel dan besi reduksi yang telah tereduksi agar tidak teroksidasi kembali oleh udara, maka ditambahkanlah belerang. Hasil akhir dari proses ini disebut kalsin yang bertemperatur sekitar 7000 derajat Celcius. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fahmila Majid Setiawan, NIM 116180050 mengenai peleburan di electric furnace. Peleburan sendiri itu bertujuan untuk mereduksi biji sehingga menjadi logam unsur yang dapat digunakan berbagai macam zat. Selain itu, peleburan di dalam electric furnace dapat juga meleburkan kalsin hasil dari kalsinasi atau reduksi sehingga terbentuklah fase lelehan matte dan slag. Kalsin panas yang keluar dari tanur reduksi sebagai umpan tanur pelebur itu dimasukkan ke dalam surge bin. Kemudian dipindahkan ke tempat penampungan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, furnace itu bertujuan untuk meleburkan kalsin hingga terbentuklah fase lelehan matte dan slag. Matte dan slag akan terpisah berdasarkan berat jenisnya. Kemudian slag tidak akan dibuang, melainkan diangkut ke lokasi penampungan menggunakan kendaraan khusus agar dapat diolah menjadi hal yang lebih bernilai seperti bahan baku semen, contohnya itu. Nah, for your information, dinding furnace itu dilapisi dengan batu tahan api yang didinginkan dengan media air melalui balok tembaga. Perkenalkan kembali, nama saya Andira Arvin Maulana Daeng Parani. Saya akan mempresentasikan mengenai pemurnian. Pemurnian sendiri bertujuan untuk menaikkan kadar Ni di dalam matte dari sekitar 27% hingga menjadi di atas 75%. Matte yang memiliki berat jenis lebih besar dari slag diangkut ke tanur converter untuk menjalani tahap pemurnian dan juga pengayakan. Proses konversi adalah proses peningkatan kadar nikel dalam matte cair yang dihasilkan dari dapur tungku. Kadar nikel naik setelah proses konversi, sedangkan kadar besi dalam matte cair akan turun. Jadi proses converting merupakan proses pemurnian nikel matte cair.
Konversi dilakukan dalam top-blown Caldo type rotary converter atau dalam Peirce-Smith converter. Proses pemurnian dilakukan dengan menambahkan udara dan silika sebagai flux dan juga bahan imbuh. Silika ini akan mengikat besi oksida dan membentuk ikatan yang memiliki berat jenis lebih rendah dari matte, sehingga menjadi mudah untuk dipisahkan. Terakhir akan dijelaskan oleh saya Anissa Trikurniasih NIM 116180008. Granulasi. Proses granulasi merupakan tahapan akhir dari pengolahan biji nikel menjadi matte. Matte cair dari proses konversi ditransfer menggunakan sendok ke lokasi proses granulasi. Pada proses granulasi, matte cair disemprot dengan udara bertekanan tertentu. Matte cair membeku dalam bentuk granul-granul atau partikel-partikel kecil untuk mengubah bentuk matte dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Matte dituang dalam tandis sembari secara terus-menerus disemprot dengan air bertekanan tinggi. Nah, proses ini menghasilkan nikel matte yang dingin yang berbentuk butiran-butiran halus. Nah, butiran-butiran ini yang kemudian disaring, dikeringkan, dan siap dikemas. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga semoga presentasi pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.